Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Al-Khalqu Channel yang dirahmati Allah. Puji syukur atas kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur walaupun makan dengan bubur ditambah sayur dan semur. Jangan lupa lur, tetaplah bersyukur dan jangan takabur. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, Nabi akhir zaman yang menjadi contoh bagi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan sampai kita selaku umatnya ila yaumil qiyam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Al-Khalqu Channel yang berbahagia, kutil kali ini saya akan menjelaskan tentang takabur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, yang artinya kebohongan atau takabur adalah menolak kebenaran, merendahkan manusia. Pemirsa Al-Khalqu Channel yang berbahagia, dari hadis di atas bahwa kita mengetahui bahwa orang yang takabur adalah orang yang menolak kebenaran. Artinya menganggap dirinya benar dan menganggap orang lain selalu salah, yang mengakibatkan merendahkan manusia. Lalu bagaimana lur agar kita terhindar dari perilaku takabur? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. 1. Kita harus selalu ingat bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong. Jadi banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Kita harus sadar bahwa semuanya adalah anugerah Allah. Fisik yang gagah, wajah yang tampan mirip Sahrul Khan, wajah yang cantik mirip Zaskia Gotik, yang punya goyang titik. Pemirsa Al-Khalqu Channel yang berbahagia, kesimpulannya takabur adalah perilaku yang tercela yang harus kita jauhi dengan cara sadar dan ingat. Demikian kutil yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga diberi syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Majelis Al-Khair yang saya hormati, kesempatan ini saya akan berceramah tentang dirikanlah sholat sebaik-baik mungkin. Sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, maupun laki-laki dan maupun perempuan, kecuali orang gila. Sholat merupakan hubungan kita dengan Allah. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat pasti akan celaka. Celaka di akhirat maupun di dunia. Hal seperti ini dituangkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Inna sholati kanat alal mu'minina kitabum mauqota, yang artinya dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat wajib yang telah ditentukan oleh orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 123. Sholat merupakan yang agama digambarkan apabila rumah tidak ada tiangnya pasti akan roboh, dan apabila sedekah kita, puasa kita terpenuhi atau terlaksanakan tapi tidak diiringi dengan sholat, percuma, karena sholat yang penyempurna. Apabila adzan sudah dikumandangkan yang berbunyi hayya 'alas maka bersiap-siaplah untuk melaksanakan sholat. Demikian ceramah yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Dewan guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat manusia dari kejahiliaan menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin al-Fatihah. Jadi judul ceramah yang saya bawakan adalah pengetahuan ilmu. Pentingnya pengetahuan ilmu. Ilmu memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi faridatul a'la kulli muslimah wal muslimin." Mencari ilmu itu wajib bagi umat muslim, laki-laki dan perempuan. Dengan ilmu kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, seluruh makhluk Allah. Namun jika tidak berilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa di dunia ini. Pada akhirnya kita menjadi makhluk yang paling rendah. Kata Allah, asbala safili. Tentu kita tidak mau menjadi makhluk yang paling bodoh. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa hadirin Al-Herkawi Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu dipika hormat, dina kesempatan anu mulia ieu kuring bade ngawaskeun perkawis ibu atawa indung. Urang teh kudu berbakti ka kolot sing saenyeuna saur pidahu Kanjeng Rasul ridhollahi fi ridho walidayhi anu hartosna ridho Allah terletak dina ridho orang tua. Hadis riwayat Tirmizi.
Nah maksudna nyaeta ridho Allah aya di ridona indung, hampurana Allah aya dina hampurana indung. Lamun kolot urang tarido komo lamun nepi ka nyerikeun hate kolot. Nauzubillah summa nauzubillah. Kirang bara atuh urang tarima. Urang tarima ka kolot mah atuh detikna ngabungahkeun hate kolot kumaha we carana mah da kolot teh teu loba. Hadirin angfarku cenah nu dimuliakeun ku Allah, kirang lakuna maha seueur anu dicarios ku simkuring di alam cekap kirang lakuna ulah kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin al-khair channel, puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curah pada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Saya di sini hadirin pemirsa Al-Khair Channel. Di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang tanda-tanda datangnya hari akhir yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqtarabatis sa'atu wa saqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Yang dimaksud Al-Quran di atas bahwa umur dunia sudah akan berakhir dan tinggal seumur matahari akan tenggelam dan terbelah bulan. Dalam ayat tersebut ialah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat penduduk Mekah minta bukti kepada kenabian kepada Rasulullah. Dan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Hudfajah dan Asy'id al-Ghafari yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengok kami ketika kami sedang berbincang-bincang seraya bertanya, apa yang sedang kalian berbincangkan? Jawab para sahabat, kami sedang berbincang mengenai hari kiamat. Beliau bersabda, kiamat tidak akan pernah terjadi sebelum terlihat 10 tanda. 1. Asap atau kabut. 2. Dajjal atau si penipu besar. 3. Malaikat binatang merpati. 4. Datangnya Nabi Isa anak Maryam. 5. Matahari terbit dari barat. 6. Ya'juj dan Ma'juj. 7. Gerhana di timur. 8. Gerhana dari barat. 9. Gerhana terus 10 terbakar di yang. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak terkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin jemaah Al-Khair Channel yang kami banggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis Al-Khair ini
dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'at-tabi'atnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit ceramah tentang akhlakul karimah. Dalam perspektif Islam, akhlak atau moral memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Demikian tingginya kedudukan akhlak dalam Islam hingga Nabi Muhammad SAW menjadikan sebagai keimanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah." Artinya, orang yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadirin jamaah Al-Khairku Channel yang berbahagia. Jadi kita harus mempunyai akhlak yang mulia. Jika ketika seseorang memiliki tujuan dan cita-cita yang tinggi yaitu ridha Allah, maka dengan sendirinya ia akan menganggap rendah. Dan ia akan menghiasi dirinya dengan al-akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Landasannya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan meridhai al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan ia akan meninggalkan al-akhlak mazmumah, akhlak-akhlak yang tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci akhlak tersebut. Demikian ia berbuat sesuatu karena Allah dan meninggalkan sesuatu karena Allah. Hadirin jamaah Al-Khairku Channel yang berbahagia, jadi kita harus mempunyai akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kita akan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah Al-Khairku Channel rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis Farul Umam ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Al-Khairku Channel rahimakumullah. Saya akan sedikit menyampaikan ceramah yang berjudul puasa. Hakikat dalam berpuasa adalah menahan nafsu, menahan lapar, dan menahan haus, serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya atau memakruhkannya. Dari suatu fajar dan terbenamnya matahari. Masih banyak yang belum tahu apa saja yang membatalkan atau memakruhkan puasa dan apa yang harus dilakukan saat menjalankan ibadah puasa. Jamaah Al-Khairku Channel rahimakumullah. Mari kita kupas apa yang membatalkannya atau memakruhkannya. Puasa bukan sekedar menahan nafsu, menahan lapar, dan menahan haus.
tetapi juga menghindari dari hal-hal yang negatif dan tidak bermakna. Misalnya, marah dan berbohong. Itu bisa saja membatalkan atau memakruhkan puasa. Jamaah Al-Khawarij Channel rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa puasa ini memiliki hukumnya wajib, serta puasa ini terdapat dalam rukun Islam yang ketiga. Dan dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah sudah menjanjikan ketakwaan bagi orang yang berpuasa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Al-Khawarij Channel anu kusim kuring dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakan. Di dieu sim kuring bade ngajelaskeun tentang sakedik sedekah. Non margina di judulan nu kitu kusabab sedekah teh minangka ibadah anu urusanana jeung batur atawa jeung urang. Sabab teu aya deui baris anu moal pegas selain ti amal urang di antawisna sedekah jariyah. Anfi ya bena alama yunfiqu alai, artina berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Bukhari. Timbul pertanyaan, ari sedekah teh kedah ku harta wae? Sedekah tiasa ku cariosan tapi anu sae. Al kalimatu thayyibatul sedekah, artina berkatalah yang baik itu adalah sedekah. Jadi intina mah urang teh kedah ningkatkeun sedekah urang jeung urang teh kedah nyarios anu sae-sae. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa limpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dewan guru yang saya hormati, santriwan-santriwan yang saya hormati, saya di sini akan menerangkan ceramah yang judul sholat. Sholat adalah yang dilaksanakan oleh orang Islam. Sholat juga terdiri atas 5 waktu. 1. Sholat subuh 2 rakaat. 2. Sholat zuhur 4 rakaat. 3. Sholat asar 4 rakaat. 4. Sholat maghrib 3 rakaat. 5. Sholat isya 4 rakaat. Dan sholat juga tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi as-salatu jami'an, yang artinya marilah kita sholat bersama-sama agar Allah memberikan koneksi Bluetooth dihentikan karunia-Nya dengan kita. Dan sholat juga tercantum dalam koneksi Bluetooth berhasil. Dan salat juga tercantum dalam hadis pendek yang berbunyi miftahul jannati sholat, yang artinya kunci surga adalah sholat. Dari hadis pendek tadi, bila kita ingin masuk surga, maka laksanakanlah sholat, karena Allah menyuruh kita untuk sholat 5 waktu.
Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.